Ingin meminta izin kepada Ibu untuk menerapkan aksi nyata pada modul 1.4 yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak, di mana modul 1.4 itu adalah penerapan budaya positif di sekolah. Jadi saya akan melaksanakan, mengimbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolah bagaimana caranya menerapkan budaya positif di sekolah itu, sehingga nantinya kita bisa berkembang, bisa melanjutkan budaya positif yang lebih berkelanjutan, berkesinambungan di sekolah bersama rekan-rekan guru lainnya. Terima kasih untuk Ibu memberikan praktek kepada anak-anak, termasuk kepada guru-guru kita semua untuk menanamkan budaya positif kepada anak-anak. Di samping itu, tolong juga berikan kepada ibu guru, teman-teman Ibu Sagung untuk mengenal budaya positif yang Ibu sudah ketahui semua. Nah, menurut saya sangat positif sekali dengan adanya budaya positif yang kita terapkan kepada anak-anak usia dini, karena dengan adanya demikian anak-anak lebih moral dan sikap perilakunya akan lebih baik. Ya. Terima kasih Ibu atas dukungannya selama ini. Semoga apa yang sudah kami terapkan selama ini kepada anak-anak dan tentunya bisa bermanfaat, bisa berguna di lingkungan sekolah, sehingga kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, dan kegiatan ini bisa berkesinambungan yang baik. Iya, terima kasih Bu Sagung. Ya, terima kasih. Kalian berebut mainan. Sekarang Bu Guru mau tanya, perbuatan kalian tadi itu benar atau salah ya? Salah. Nah, kalau sudah tahu alasannya salah, coba kenapa bisa berebut mainan tadi? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa Erika ngambil mainannya dia? Karena sudah pengen pinjam tapi saya tidak sengaja. Oh gitu, tidak bilang pinjam sama dia. Oke, lain kali tidak boleh seperti itu ya. Karena perbuatan itu salah. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, pada saat bermain di kelas harus bersama-sama. Kalau mau meminjam milik temannya harus apa? Harus apa? Kalau mau meminjam barang milik temannya? Harus bilang pinjam, tidak boleh mengambil sembarangan. Janji ya sama Bu Guru? Iya, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Bermain bersama-sama. Oke, sekarang bersalaman dulu. Ya, sekarang ke depan. Coba sekarang katakan sama teman-temannya. Saya berjanji tidak akan bertengkar lagi. Karena kita berteman. Kita saling menyayangi. Iya, berpelukan.
Selamat siang Ibu Guru semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk siang hari ini, atas meluangkan waktu di mana di sini saya akan mempresentasikan, akan memaparkan hasil dari kegiatan guru penggerak dari modul 1.4 yakni tentang keyakinan kelas. Dari pemahaman keyakinan kelas yang saya dapatkan pada saat penerapan materi modul 1.4 di guru penggerak itu adalah di mana budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah itu ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkan budaya positif itu di sekolah? Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana kesepakatan kelas yang efektif tentunya dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif yang ada di kelas itu sendiri. Nah, pentingnya budaya positif di sekolah itu, yakni dengan budaya positif di atas, tentu dapat menumbuhkan sikap kegotong royongan, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain, dan menumbuhkan sikap mandiri kepada anak itu sendiri. Pada saat penerapan keyakinan kelas di sekolah atau budaya positif di sekolah, kita tentu ada masalah di kelas tersebut. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memecahkan masalah tersebut kepada anak-anak? Tentunya kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah materi baru yang tentu saya dapatkan di guru penggerak. Di mana restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa untuk memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Dan saya pun mempraktekannya pada murid yang melakukan pelanggaran di dalam kelas. Sebagai contoh, kemarin saya melakukan segitiga restitusi, di mana ada beberapa anak yang bertengkar, berebut mainan. Nah, pada saat mereka bertengkar itu, akhirnya bagaimana caranya saya mendamaikan mereka? Dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana cara langkah-langkah menerapkan segitiga restitusi itu? Yakni 1, menstabilkan identitas. Caranya, saya memanggil anak yang bermasalah itu. Kebetulan anak itu ada 2, ada Dio dan ada juga Enzo. Mereka bertengkar, Bu. Mereka bertengkar, setelah itu saya tanya, bagaimana menstabilkan identitas? Apakah perbuatan kalian itu benar atau salah tadi? Dan mereka bilang, ya salah. Nah, kalau salah, apakah boleh perbuatan itu dilakukan tadi? Tentu tidak. Nah, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita bertanya kepada anak, benar atau salahkah perbuatan mereka itu? Setelah mereka bilang salah, kita tanya, mengapa kalian melakukan kesalahan itu? Bisa ceritakan kepada Bu Guru bagaimana tadi, kenapa kalian bisa bertengkar? Nah, setelah mereka menjelaskan kenapa mereka bisa bertengkar, terus alasannya apa? Yang terakhir adalah kita menanyakan, meyakinkan lagi kepada anak, mengingatkan anak lagi tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yakni yang pertama, 1, pada saat belajar anak tidak boleh ribut. Yang kedua, pada saat anak belajar atau bermain harus bersama-sama, tidak boleh bertengkar. Dan tentunya disiplin di kelas. Itu merupakan keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas, mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, tentunya diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Sekarang tentunya ada pertanyaan, guru bagaimana? Apa alasan guru membuat keyakinan kelas? Apakah itu penting?
tentu sangat penting. Di mana guru perlu membuat keyakinan kelas, di mana sebuah keyakinan kelas yang dibuat bersama, dibuat bersama-sama semua anggota kelas, yaitu antara guru dan murid. Jadi dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin mandiri yang muncul dari dalam diri. Jadi motivasi untuk anak itu sendiri untuk memperbaiki kesalahan setelah dia berbuat salah. Terus bagaimana caranya menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Dan kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Dan ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas dan diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi demikian Ibu presentasi saya untuk hari ini tentang modul 1.4, yakni penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Semoga bisa bermanfaat, semoga kita bisa berkolaborasi, dan semoga kita bisa melanjutkan apa-apa yang sudah kita rencanakan. Semoga nantinya ke depannya kita bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama. Karena bagi saya sendiri, keyakinan kelas itu sangat penting sekali diterapkan di kelas karena itu akan menumbuhkan kedisiplinan anak. Dan selain itu juga yang paling penting juga sih Bu, segitiga restitusi ini untuk ibu guru yang ada di kelas juga. Kalau seandainya kita melihat ada anak yang bermasalah, tentu ibu-ibu bisa melakukan langkah-langkah segitiga restitusi ini, yakni menstabilkan identitas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita bertanya kepada anak, apakah perbuatan kalian tadi itu benar atau salah? Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, mengapa anak itu melakukan kesalahan? Kita tidak boleh menghakimi anak, oh kamu salah, tidak boleh seperti itu. Terus yang terakhir, kita mengingatkan anak lagi, meyakinkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya kepada anak, agar anak itu tidak lupa dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Demikian Ibu, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berkolaborasi untuk kedepannya supaya sekolah kita lebih maju lagi. Terima kasih.